Ibu Reski dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan presentasi kami mengenai alat peraga organel sel mata kuliah biologi sel yang disusun untuk memenuhi tugas KAF 2 dengan topik membran sel. Kelompok kami beranggotakan Ika Judaski Silamora, Christian Hutauruk, Meldarinda Tanting, dan Nova Angelita Siahaan. Selamat menyaksikan! Latar belakang, suatu pembelajaran tentunya membutuhkan suatu pemahaman yang utuh mengenai materi yang sedang dipelajari, sehingga pembelajar bukan hanya sekedar mengetahui konsep materi yang dibahas, tetapi juga dapat memahami dan melihat objek secara langsung. Untuk membantu guru memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta didik, maka guru membutuhkan alat peraga agar lebih memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Alat peraga merupakan seluruh materi atau media yang berfungsi untuk memperjelas dan memberikan kemudahan bagi siswa dan peserta didik dalam menyampaikan maupun dalam memahami materi pelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selain bertujuan untuk meningkatkan aspek kognitif, pembuatan alat peraga juga melatih aspek psikomotor mahasiswa sehingga nantinya sebagai mahasiswa dapat menerapkannya di dalam kelas. Alat peraga dalam hal ini juga dirancang menggunakan alat dan bahan dari benda-benda yang didaur ulang sehingga mahasiswa bukan hanya dapat merancang sebuah alat peraga yang baik, namun juga melakukan sebuah kegiatan untuk menjaga lingkungan sekitar dengan mendaur ulang benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi. Adapun presentasi yang dilakukan ini selain memiliki tujuan untuk memenuhi tugas KAF 2 dari mata kuliah biologi sel, presentasi juga bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk mampu mendeskripsikan struktur sel. Pada presentasi ini, mahasiswa akan membahas mengenai membran sel, yang mana membran sel merupakan sarana pemindahan materi atau molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah tanpa menggunakan ATP. Melalui presentasi ini juga mahasiswa dapat menjelaskan alat peraga yang telah dirancang sebelumnya dan juga dapat menghubungkan struktur dan komponen dari membran sel dengan fungsinya, mekanisme kerja dan juga gangguan yang dapat terjadi dalam keberlangsungan membran sel. Diskusi dan tanya jawab pada presentasi ini akan menolong mahasiswa bukan hanya untuk mendalami materi namun juga sebagai alat untuk menjelaskan materi di dalam kelas nantinya sebagai seorang guru. Adapun rumusan masalah, yang pertama bagaimana komponen penyusun serta struktur dari membran sel, yang kedua bagaimana mekanisme kerja membran sel, yang ketiga apa saja gangguan atau kelainan pada membran sel serta dampaknya. Yang selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama menjelaskan komponen penyusun serta struktur dari membran sel, yang kedua menjelaskan mekanisme kerja dari membran sel, yang ketiga menjelaskan gangguan atau kelainan pada membran sel serta dampaknya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam komponen penyusun membran sel. Terlebih dahulu kita harus mengetahui sebenarnya peranan membran sel terhadap sel itu sendiri apa, teman-teman. Ternyata terdapat dua peranan. Yang pertama menciptakan lapisan penghalang, di mana membran sel memberikan pembatas antara ekstraseluler yang berada di lingkungan dan intraseluler yang berada dalam sel, di mana membran sel mampu mengatur zat yang akan keluar dan masuk ke dalam sel. Hal ini juga dipengaruhi oleh ukuran zat atau molekul yang masuk ke dalam sel itu sendiri. Sebagai contoh, oksigen dan air karena berukuran kecil mampu melewati membran sel begitu saja. Akan tetapi glukos yang memiliki molekul yang cukup besar harus diatur oleh membran sel itu sendiri sebelum masuk ke dalam sel. Yang kedua, membantu komunikasi sel, di mana sel protein sebagai komponen yang berada di permukaan atau di dalam membran sel itu sendiri mampu menjadi penerima reseptor ekstraseluler dan aktivator dari intraseluler. Hal ini juga dibuktikan oleh penghasil hormon terhadap reseptor yang spesifik yang mampu mengubah sistem kerja atau aktivitas sel itu sendiri. Beralih daripada peranan membran sel terhadap sel itu sendiri, mari kita masuk ke dalam komponen penyusun membran sel. Berdasarkan buku Tortora pada tahun 2009, disebutkan dan dianalogikan bahwa membran sel itu seperti lautan lipid yang sedang bergerak, yang di dalamnya terdapat beberapa jenis protein. Mari kita lihat secara bersama-sama gambar yang terdapat di dalam buku Tortora. Pada gambar terlihat bahwa membran lipid yang terdapat pada membran sel itu terlihat seperti lautan yang luas, dan terdapat beberapa jenis protein yang mengambang seperti perahu dan juga protein yang tertanam seperti pulau. Dari analogi yang disampaikan oleh Tortora, maka membran sel bukan lembaran statis yang diam, yang terkunci pada tempatnya, tetapi molekul di dalam membran sel ini dapat melayang dan juga bergerak. Melalui analogi lautan lemak, pulau dan perahu protein tersebut, maka model ini dikenal dengan fluid mosaic model. Seperti yang sudah kita ketahui sejak dulu, di mana membran sel atau membran plasma ini sendiri tersusun dari dua lapisan lemak atau yang lebih dikenal dengan bilayer lipid. Bilayer lipid kembali disusun atau terdiri dari lapisan fosfolipid yang disebut sebagai bilayer. Fosfolipid bilayer memiliki permeabilitas tertentu. Hal inilah yang menyebabkan tidak semua molekul asing mampu memasuki membran sel menuju ke intraseluler. Berdasarkan struktur yang dimiliki oleh fosfolipid, di mana fosfolipid itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu ekor asam lemak yang bersifat hidrofobik atau takut akan air, serta kepala fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka sekali dengan air. Di dalam lapisan tiap bilayer, kepala fosfolipid yang bersifat hidrofilik atau suka dan tahan terhadap air tadi akan menghadap ke arah luar sel. Hal ini berbanding terbalik dengan ekor hidrofobik tiap lapisan yang saling berhadapan ke arah dalam dan bersifat anti air. Hal ini terjadi berdasarkan struktur penyusun dari kepala dan juga ekor fosfolipid, di mana kepala fosfolipid tersusun atas fosfat yang tahan dan juga suka terhadap air, sedangkan ekor daripada fosfolipid itu sendiri tersusun dari lipid yang dalam artian mereka sangat rentan terhadap air, sedangkan keadaan daripada ekstraseluler dan intraseluler suatu sel penuh dengan air. Hal inilah yang menyebabkan mengapa ekor yang bersifat hidrofobik dari fosfolipid itu sendiri akan saling berhadapan ke arah dalam dan bersifat anti air atau tidak terjamah oleh air.
Beralih daripada komponen lipid, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai komponen protein, di mana terdapat beberapa protein yang terlibat dalam mempertahankan bentuk sel dan struktur jaringan dengan mengikat sitoskeleton sel ke matriks ekstraseluler. Hal ini dikemukakan secara langsung oleh Rosana pada tahun 2021. Berdasarkan struktur penyusun membran sel ini sendiri, terdapat dua kategori utama protein membran sel. Yang pertama adalah protein perifer, dan yang kedua adalah protein integral. Mari kita lihat bersama-sama berdasarkan gambar yang ada di buku Tortora, di mana protein perifer berdasarkan namanya sendiri yaitu protein yang tidak tertanam dalam lipid bilayer. Protein ini sering terlibat dalam komunikasi sel dan aktivitas enzimatik. Enzim yang dihasilkan oleh protein perifer ini sendiri berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat jalannya reaksi suatu sel. Kemudian yang kedua adalah protein integral. Ini berbeda dengan protein perifer, di mana protein integral ini sendiri merupakan protein yang tertanam di dalam membran sel. Kebanyakan terdiri daripada glikoprotein. Glikoprotein secara terminologi terbagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah gliko yang berarti karbohidrat dan protein yang berarti protein. Gliko atau karbohidrat ini sendiri banyak ditemukan di dalam protein integral. Kita lihat bersama-sama di dalam gambar yang didapati di dalam buku Tortora, di mana gliko atau karbohidrat ini sendiri terlihat berwarna biru menempel pada protein integral. Hal itu yang menyebabkan mengapa banyak sekali komponen daripada glikoprotein yang menempel atau ditemukan di protein integral. Sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan yang lebih rinci mengenai protein integral. Protein integral berfungsi sebagai pipa yang dikenal dengan ion channels yang membiarkan lewatnya zat atau molekul ataupun ion tertentu dari luar menuju ke dalam sel atau dari dalam menuju keluar sel. Selain daripada ion channels, protein integral juga berfungsi sebagai carrier yang digunakan juga untuk memindahkan ion ataupun zat ataupun molekul dari luar menuju ke dalam sel atau dari dalam menuju keluar sel, yaitu daerah ekstraseluler. Akan tapi teman-teman, perbedaan itu muncul dari cara mereka memasukkan zat atau ion tertentu dari dalam keluar sel ataupun sebaliknya, di mana ion channel sebagai pipa yang dapat dilalui begitu saja oleh zat atau molekul tertentu. Hal ini berbeda dengan carrier, di mana protein integral atau protein itu tadi akan menangkap zat atau molekul yang dibutuhkan oleh sel, kemudian dia akan merubah bentuknya. Hal itu terlihat pada cuplikan berikut ini. Selain daripada jalan keluar masuknya sel, ternyata komponen protein ini memiliki peranan lain ya teman-teman. Yang pertama, sebagai reseptor yang akan mengenali suatu substansi dan kemudian mengikat substansi tersebut. Dari pengikatan substansi tersebut muncullah suatu efek. Hal itu menunjukkan adanya reaksi daripada protein untuk meningkatkan permeabilitas suatu membran. Hal ini dapat kita lihat secara langsung sebagai contoh, yaitu adalah reseptor yang terdapat di organ ginjal. Bagaimana ketika reseptor daripada ginjal menangkap substansi ADH, hal ini langsung memerintahkan reseptor ginjal untuk meningkatkan permeabilitas di sekitar membran terhadap air. Kemudian daripada itu, di mana glikoprotein juga berfungsi sebagai self-identify markers yang menjadi tanda pengenal dari suatu sel lainnya. Jika tidak terbayangkan bagaimana sel itu sendiri tidak memiliki self-identify markers, dalam artian mereka tidak mampu mengenali diri mereka sendiri, dan juga mereka tidak mampu mengenali sel lainnya, dan juga tidak mengenali patogen yang justru berbahaya bagi tubuh kita. Mekanisme kerja membran sel. Membran sel memiliki fungsi untuk mendefinisikan isi seluler di dalam sel dan juga menciptakan penghalang yang secara selektif mengontrol apa yang masuk ke dalam sel dari lingkungan luar dan zat apa yang dapat keluar dari sel tersebut. Oleh sebab itu, membran sel ini memiliki sifat yang semi-permeabel. Molekul polar yang berukuran besar seperti glukosa, ion, dan substansi hidrofolik juga dapat melewati membran sel ini, namun harus melalui proses khusus seperti transport, di mana transport membran sel ini adalah proses pengangkutan molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan ATP atau adenosin trifosfat. Sebaliknya, jika pengangkutan molekul dari daerah yang konsentrasinya rendah ke konsentrasinya yang tinggi akan menggunakan energi berupa hasil metabolisme ATP. Transfer yang terjadi pada membran sel adalah yang pertama, transfer pasif, di mana transfer pasif ini merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang melewati membran sel dengan perpindahan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Oleh sebab itu, transfer pasif ini tidak membutuhkan energi dalam proses kerjanya. Transfer pasif terbagi menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Yang pertama, difusi. Difusi itu merupakan proses berpindahnya suatu zat atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, atau bisa dikatakan dari daerah ekstraseluler ke daerah intraseluler ataupun sebaliknya. Difusi ini bergantung pada perbedaan tekanan hidrostatik dan konsentrasi. Kecepatan difusi juga dapat dipengaruhi oleh ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, dan suhu. Dalam melakukan proses perpindahan, difusi juga terbagi atas dua proses. Yang pertama, simple diffusion, di mana proses ini merupakan proses difusi zat yang melewati struktur lipid dari membran plasma. Karena lipid ini bersifat nonpolar hidrofobik, maka yang melewati harus nonpolar hidrofobik juga. Dan proses ini berkaitan dengan proses pertukaran antara O2 dengan CO2. Yang kedua adalah proses facilitated diffusion, di mana pada proses ini ion-ion tidak dapat berdifusi melewati lipid membran sel, sehingga harus membutuhkan fasilitas lain. Fasilitas tersebut adalah ion channel dan Carnage.
Molekul seperti potasium bisa melewati ion channel yang berbentuk pipa ini. Selanjutnya, molekul ini juga bisa ditangkap oleh Carnes dari intraseluler atau ekstraseluler. Kemudian akan berubah bentuk untuk memindahkan zat atau molekul ke daerah yang sebaliknya. Bagian kedua dari transformasi adalah osmosis, di mana osmosis ini juga disebut dengan difusi air karena melibatkan banyak air. Osmosis adalah proses perpindahan molekul zat pelarut dari konsentrasi tinggi yang mengandung banyak air ke larutan dengan konsentrasi zat pelarut yang rendah melalui membran semipermeabel. Transfer yang kedua adalah transfer aktif, di mana transfer aktif ini merupakan mekanisme pergerakan molekul ataupun zat yang melewati membran sel dengan perpindahan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi atau bisa dikatakan melawan gradien konsentrasi. Karena melawan gradien konsentrasi, maka transfer aktif ini membutuhkan suplai energi. Transfer aktif ini juga dapat dilakukan jika membran memiliki tingkat permeabilitas yang sangat rendah terhadap partikel tertentu. Salah satu bagian transfer aktif adalah primary active transfer, di mana proses ini menggunakan karium. Dan ion yang sering digunakan adalah ion sodium dan potasium, atau sering disebut dengan sodium potasium pump. Adapun mekanisme dari sodium potasium pump ini adalah ketika sodium potasium pump akan mengambil 3 buah sodium dari daerah intraseluler, kemudian akan mengambil 1 fosfat dari ATP sehingga ATP akan menjadi ADP, di mana ADP ini akan menjadi energi untuk sodium potasium pump berubah bentuk dan melepaskan sodium ke daerah ekstraseluler. Selanjutnya, 2 buah potasium akan ditangkap oleh sodium potasium pump dan fosfat yang sudah dipegang sebelumnya akan dilepas agar bentuk sodium potasium pump kembali seperti awal dan ion potasium akan dilepas ke daerah intraseluler. Adapun 2 bentuk pengangkutan aktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, endositosis, merupakan proses masuknya zat-zat, baik itu zat padat ataupun cair, ke dalam sel dan kadang-kadang membentuk ikatan membran. Contohnya adalah masuknya partikel ke dalam sel amoeba proteus dan masuknya kuman-kuman ke dalam sel darah putih di tubuh manusia. Yang kedua adalah eksositosis, di mana eksositosis ini merupakan proses keluarnya zat, baik itu zat padat atau cair, dari dalam sel atau di luar inti sel. Contohnya keluarnya air mata dari sel-sel kelenjar air mata dan keluarnya air liur dari sel-sel kelenjar air liur. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan alat peraga membran sel. Saya akan menjelaskan bagian-bagian membran sel serta mengaitkannya dengan analogi membran sel seperti lautan yang bergerak oleh Tortora yang telah dijelaskan sebelumnya. Lipid atau kawat adalah seperti lautan yang bergerak yang bersifat hidrofobik atau takut air. Dapat dilihat bahwa kawat disusun secara sedikit berombak atau tidak lurus. Sedangkan bola-bola kuning digambarkan sebagai fosfat yang merupakan bagian terluar dari membran sel. Fosfat sendiri memiliki sifat hidrofilik atau suka air. Kemudian terdapat juga protein perifer pada permukaan membran plasma yang dapat dianalogikan sebagai perahu yang sedang berjalan di atas lautan, digambarkan dengan gulungan kertas coklat yang di atasnya terdapat lidi berwarna merah. Kemudian terdapat juga protein integral yang tertanam di dalam struktur membran plasma yang dapat dianalogikan sebagai pulau-pulau yang terlihat dari permukaan laut. Akan tetapi juga terdapat bagian yang berada atau tertanam di bawah lautan yang digambarkan dengan botol aqua berwarna coklat serta kawat tebal berbentuk spiral. Sedangkan styrofoam yang digunakan hanya sebagai penghubung kedua lapisan lipid yang sebenarnya tidak ada pada organel secara nyata. Nah, analogi ini disebut sebagai fluid mosaic model. Kelainan atau gangguan pada membran sel. Berikut adalah kelainan atau gangguan yang dapat terjadi pada membran sel menurut Robbins tahun 2010. Yang pertama, hereditary spherocytosis, diakibatkan oleh perubahan atau mutasi pada satu gen atau lebih yang dapat mempengaruhi membran sel darah merah. Gejala-gejala yang bisa dilihat adalah kulit terlihat pucat, bibir atau alas kuku dibandingkan dengan warna normalnya. Merasa lelah atau mudah tersinggung, merasa pusing ringan, dan detak jantung yang cepat. Yang kedua, JJS reversible, pembengkakan sel akut yang terjadi ketika tidak mampu mempertahankan homeostatis ionik dan cairan. Hal ini disebabkan oleh kegagalan transport membran sel dan peningkatan muatan osmotik intraseluler. Ketiga, JJS irreversible terjadi akibat steroidnya melewati kemampuan sel dalam beradaptasi dan menunjukkan patogolik permanen yang berakibatkan kematian pada sel. Hal ini berakibat pada menurunnya sintesis ATP dan depresi ATP yang akan berdampak pada besar transport membran. Keempat, nekrosis, perubahan yang terjadi pada inti sel akibat rusaknya membran sel. Hal ini ditandai dengan inti sel yang semakin menyusut. Nah, setelah menyaksikan video presentasi, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, komponen utama penyusun membran sel adalah lipid dan protein. Lipid berperan dalam menyaring molekul asing yang masuk ke dalam sel, dan protein berperan sebagai reseptor yang mengenali substansi, kemudian mengikatnya untuk meningkatkan permeabilitas membran. Membran sel memiliki struktur fosfolipid berlayer. Membran sel sendiri berfungsi mengatur proses keluar masuknya molekul di dalam sel, yaitu dengan adanya transport aktif dan transport pasif. Terdapat beberapa kelainan pada membran sel seperti hereditary spherocytosis, jadi reversible, jadi irreversible, nekrosis, dan sebagainya. Struktur membran sel sangat mendukung fungsinya sebagai penyaring zat yang masuk ke dalam sel. Struktur berupa dua lapisan lemak, yaitu ekor asam lemak yang hidrofobik serta kepala fosfat yang hidrofilik akan mempermudah membran sel dalam menjalankan fungsinya.
Wawasan Kristen Alkitabiah, penelitian dan studi mengenai membran sel telah dilakukan oleh beberapa ahli sejak lama. Secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa membran sel adalah ciptaan Tuhan yang amat baik. Hal ini dapat dilihat dari struktur membran sel berupa lapisan lipid yang mendukung fungsinya dalam menyaring zat yang masuk ke dalam sel, sehingga membran sel dapat bekerja secara sistematis. Menurut Singer Nicholson tahun 1972, membran sel memiliki struktur yang dinamis karena komponen-komponennya dapat bergerak secara bebas dan juga terikat bersama dalam berbagai bentuk interaksi semi-permanen. Strukturnya yang dinamis mendukung komponen fosfolipid membran dapat melakukan pergerakan dan perpindahan posisi baik secara lateral maupun secara flip-flop. Selain itu, Overton juga mengemukakan bahwa membran sel memiliki struktur berupa lapisan tipis lipid karena zat-zat yang larut di dalam lipid dapat menembus membran sel. Berdasarkan percobaan pembuatan alat peraga organel sel, penyusunan materi, dan pembuatan video presentasi, penulis menyarankan perlu adanya pemilihan bahan yang tepat dalam pembuatan alat peraga. Kelompok harus memastikan setiap bahan dapat digunakan dengan maksimal sehingga mudah dibuat serta tidak merusak visual atau penampilan akhir alat peraga. Salah satu contoh yang dialami oleh kelompok adalah pemilihan organ ekor yang awalnya menggunakan kawat, namun ternyata terlalu tebal sehingga susah dipotong dan merusak visual alat peraga. Organ kemudian diganti dengan lidi, namun hasilnya terlalu kaku dan lurus, dan akhirnya kelompok menggunakan kawat yang lebih tipis sehingga mudah digunakan serta dapat menggambarkan ekor dengan baik. Selain itu, kelompok menyarankan agar ukuran bola yang digunakan tidak terlalu besar dan berbahan tidak terlalu tebal sehingga styrofoam dapat menahan beban dan tidak patah. Kemudian menanam semua komponen penyusun organel sel ke dalam styrofoam harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama menyusun komponen dari arah bawah karena styrofoam memiliki struktur yang mudah rusak. Styrofoam digunakan untuk menahan beban semua komponen organel sel sehingga perlu pertimbangan jumlah, ukuran, serta berat komponen yang dimasukkan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi. Sekian presentasi kelompok 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.